Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ketua kelas silahkan pimpin doanya terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Ketua kelas. Ibu absen dulu ya. Risiani. Ibu. Ipiana. Keti. Hadir. Ya. Muhammad Najib. Hadir. Muhammad Iqbal. Hadir. Mirza. Hadir, Bu. Nur Aini. Supiani. Tari Dewi. Saya, Bu. Zitra Dewi. Saya, Bu. Baiklah, anak-anak masih semangat ya untuk belajar hari ini. Ya, Bu. Baiklah, kita mulai saja materinya. Untuk minggu lalu itu kita sudah belajar tentang metode penghitungan pendapatan nasional. Di sini siapa yang bisa menjawab ada berapa metode penghitungan pendapatan nasional? Saya, Bu. Ya, Zitra silakan dijawab. Ada 3, Bu, yaitu metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran. Yang kedua, siapa yang bisa menjawab rumus pendekatan pendapatan? Ya, Bu. Ya, Najib silakan. Rumusnya yaitu tambahkan R tambah W tambah I tambah P, di mana R sama dengan sewa, W sama dengan upah, I sama dengan bunga, P sama dengan profit. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran jarak jauh atau daring memanfaatkan WA Group, Zoom Meeting, PPT, dan Google Form dengan pendekatan saintifik dan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian pendapatan per kapita dan menganalisis penghitungan pendapatan per kapita dengan capaian minimum nilai KKM, dan setelah mereka berdiskusi, kalian dapat menyajikan hasil penghitungan pendapatan per kapita dengan lisan dan tulisan dengan rasa percaya diri, penuh tanggung jawab, berpikir kritis, toleransi, dan bekerja sama. Selanjutnya, berikut adalah kompetensi dasar untuk pengetahuan, yaitu pada pengetahuan, mendeskripsikan pendapatan nasional dengan indikator, menjelaskan konsep pendapatan per kapita, dan menganalisis penghitungan pendapatan per kapita. Sedangkan untuk kadep keterampilan, yaitu menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional dengan indikator, menyajikan hasil penghitungan pendapatan per kapita. Apakah gambarnya sudah muncul? Ya, siapa yang bisa menjawab dari gambar ini PDB negara mana yang paling tinggi? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Ya, Bu. ya, ya, silakan jawab. Ya, PDB negara Indonesia yang paling tinggi. Ya. Sedangkan untuk PDB per kapita negara mana yang tinggi? Saya, Bu. Ya, Keti silakan. Singapura, Bu. Ya, di sini sudah terlihat ya bahwa negara yang memiliki PDB paling tinggi itu adalah Indonesia, yaitu sebesar 1074 miliar. Sedangkan untuk PDB per kapitanya yang paling tinggi itu adalah negara Singapura. Nah, di sini Indonesia terletak pada urutan kelima. Materi yang akan Ibu jelaskan. Di sini kita akan membahas tentang pendapatan per kapita. Ada 3 poin yang akan kita bahas, yaitu tentang pengertian pendapatan per kapita, manfaat penghitungan pendapatan per kapita, dan penghitungan pendapatan per kapita. Yang pertama, pengertian pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapat dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Untuk manfaat penghitungan pendapatan per kapita ada 5. Yang pertama, mengetahui tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Yang kedua, mencerminkan tingkat produktivitas suatu negara. Yang ketiga, pedoman pengambilan kebijakan dalam bidang ekonomi. Yang keempat, bahan perencanaan pembangunan di masa datang. Terakhir, membandingkan standar hidup beberapa negara dalam kelompok rendah, menengah, dan tinggi. Selanjutnya, penghitungan pendapatan per kapita. Adapun rumus untuk menghitung pendapatan per kapita itu, yaitu yang pertama bisa menggunakan PDB per kapita. Yaitu PDB per kapita sama dengan PDB tahun T dibagi jumlah penduduk tahun T. Atau PNB per kapita sama dengan PNB tahun T dibagi jumlah penduduk tahun T. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Berikut contoh soal yang akan
akan kita bahas itu, diketahui negara B tahun 2020 memiliki penduduk sebanyak 13.000 jiwa dan PNB sebesar 45 juta rupiah. Yang ditanya, hitunglah besarnya pendapatan per kapita negara B tahun 2020. Jawaban, jika dia ditanya PNB, berarti yang rumus yang kita gunakan yaitu PNB per kapita sama dengan PNB tahun T dibagi jumlah penduduk tahun T. Di sini tadi sudah diketahui PNB tahun T itu sebesar 45 juta dibagi jumlah penduduk 13.000 jiwa. Jadi hasilnya itu 3.462 US dollar. Ini US dollar ya. Nah, sampai di sini paham? Kamu. Pada tahun 2020 ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mengalami penurunan sebesar 2,07%. Dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ditambah ada pertambahan penduduk, maka PDB per kapita pada tahun 2020 itu mengalami penurunan. Meski demikian, informasi dan komunikasi mengalami pertumbuhan. Ini terbukti bahwa setelah wabah pandemi melanda Indonesia, beberapa instansi atau perusahaan harus mempekerjakan karyawannya dari rumah. Sehingga pada saat melakukan rapat atau meeting bersama, harus menggunakan komunikasi yang efisien. Contohnya seperti kita sekarang. Kita sekarang belajar menggunakan internet, ya kan? Karena sekolah tidak boleh dibuka selama masa pandemi berlangsung. Di sini Ibu sudah membagi kalian menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama Erisyani, Viviana, Heli, Peti, Muhammad Iqbal, dan Fitria. Kelompok 2, Nur Aini, Mirza, Muhammad Najib, Supriyani, Sari Dewi, dan Zitra. Ingat ya kelompok masing-masing. Ya, Bu. Nah, di sini ada LKPD-nya. Ini sebuah artikel tentang PDB per kapita turun. Indonesia bisa lebih lama keluar dari middle income trap. Di sini, kalian baca dulu artikel ini. Setelah kalian baca, kalian diskusikan bersama kelompoknya untuk menjawab 2 pertanyaan ini. LKPD ini akan Ibu kirim melalui WA group. Ya. Nanti kalian sudah menyiapkan karton sama spidol ya? Nah, ya, kalian tulis jawabannya di kertas karton menggunakan spidol. Nanti jawaban kalian itu kalian foto, kirimkan ke WA group Ibu. Ke WA group kita. Paham? Paham. Nah, jika ada pertanyaan mengenai apapun silahkan kalian chat atau silahkan tanya di sini. Bisa ya? Ibu kasih kalian waktu 20 menit untuk menyelesaikan tugas kelompoknya ya. Ya, Bu. Silahkan kalian cari jawaban pendukung melalui internet atau buku. Ya, bisa ya? Baiklah, waktunya telah habis. Kelompok 1 tadi juga sudah mengirimkan dan kelompok 2 sudah mengirimkan. Silahkan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, saya akan membacakan artikel tentang PDB kapita turun Indonesia lebih keluar dari middle income trap. Badan Pusat Statistik BPS mencatat ekonomi Indonesia pada tahun 2020 minus 2,07% year. Dengan demikian, produk domestik atau PDB atas dasar harga berlaku ADHB tercatat sebagai 15,434,2 triliun. Kepada BPS Haryanto mengatakan, dengan menurunnya pertumbuhan PDB per kapita pada tahun 2020 mengalami penurunan. PDB per kapita PHP tercatat 56,9 juta rupiah atau setara 3.907 juta karena pertumbuhan ekonomi turun dan di sisi lain penduduknya bertambah. Serang Suharyanto beberapa waktu lalu. Economic Center of Reform of Economics Indonesia Yusuf Randy melihat penurunan PDB per kapita pada tahun lalu tak terlepas. Peningkatan penduduk Indonesia ini tentunya mempengaruhi hasil PDB per kapita karena perhitungan pendapatan per kapita adalah PDB dibagi dengan total jumlah penduduk. Lebih lanjut, masih adanya pandemi ini dikhawatirkan mampu menjadi batu sandungan bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan kelas menengah atau middle income trap. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Berdasarkan data di atas, pada tahun 2020 negara Indonesia kelompok jawabannya pada tahun 2020 Indonesia masuk ke kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah. Silahkan lanjutkan presentasi untuk kelompok 2. Bacakan jawaban nomor 1 dan jawaban nomor 2-nya ya. Jawaban nomor 1, negara berpendapatan menengah ke bawah. PDB sama dengan PDB per JP sama dengan 1.074 miliar per 270 US$ 3.978 termasuk dalam negara berpendapatan menengah bawah. Ya,
Jadi dari kelompok 1 dan kelompok 2 tadi, itu jawabannya sudah mendekati benar. Ya, kita bandingkan jawaban kalian dengan jawaban yang Ibu tampilkan ini. Yang pertama, tadi pertanyaannya, Bank Dunia membagi pendapatan berdasarkan 4 kelompok. Berdasarkan data di atas, pada tahun 2020 negara Indonesia termasuk kelompok, itu jawabannya yang pertama. Pada tahun 2020, BPS mencatat ekonomi Indonesia mengalami minus sebesar 2,07%. Menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ditambah adanya pertambahan penduduk, maka PDB per kapita Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan. Dan negara Indonesia termasuk pada kelompok negara yang berpendapatan menengah ke bawah, yaitu PDB-nya setara dengan 3.911,7 US dollar. Ya, untuk jawaban nomor 2, yang ditanya itu PDB per kapita Indonesia pada tahun 2020, jika diketahui PNB-nya itu 1.074 juta. Dibagi jumlah penduduknya 270 juta. Jadi hasilnya sebesar 3.978 US dollar. Dan dikelompokkan negara Indonesia itu termasuk ke dalam kelompok negara yang berpendapatan menengah ke bawah. Jadi jawaban dari kelompok 1 dan jawaban dari kelompok 2 tadi sudah betul. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Atau materi hari ini, siapa yang bisa menyimpulkannya? Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi pembelajaran hari ini adalah pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Yaitu 1, negara berpendapatan rendah, yaitu PNB per kapita sekitar 1.045 US dollar atau kurang. 2, negara berpendapatan menengah bawah, yaitu PNB per kapita sekitar 1.46 US dollar sampai dengan 4.125 US dollar. 3, negara berpendapatan menengah tinggi, yaitu PNB per kapita sekitar 4.126 sampai dengan 12.746 US dollar. Negara berpendapatan tinggi, yaitu PNB per kapita sekitar 12.047 US dollar atau lebih. Ya, terima kasih Eris. Nah, kesimpulannya sama yang seperti Eris simpulkan tadi, yaitu untuk menghitung pendapatan per kapita itu menggunakan rumus PNB dibagi dengan jumlah penduduk. Selanjutnya, Bank Dunia itu membagi pendapatan negara menjadi 4 kelompok. Yang pertama, negara berpendapatan rendah. Yang kedua, negara berpendapatan menengah ke bawah. Yang ketiga, negara berpendapatan menengah tinggi. Dan negara berpendapatan tinggi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, sudah paham semua ya? Insya Allah bisa dipahami semua. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu ada pertanyaan. Dari materi yang kita pelajari hari ini, materi mana yang menurut kalian sulit atau susah dipahami? Insya Allah materinya bisa dipahami semua, Bu. Ya, baiklah. Nah, ini ada evaluasi mandiri yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian lihat WA grupnya. Di sana Ibu sudah mengirimkan link untuk evaluasi mandiri. Di sini ada 10 soal pilihan ganda. Kalian jawab. Menurut kalian jawaban yang paling benar, silakan jawab. Ibu kasih waktu 15 menit. Kalian Ya, Bu. pilih dari A sampai E mana yang paling benar. Waktunya sudah habis ya. Ibu sudah menerima jawaban dari kalian semua. Terima kasih ya atas respon jawabannya. Berikut Ibu tampilkan nilai yang sudah kalian dapatkan. Kelihatan? Ya, Bu. Ya, di sini anak-anak semua itu nilainya alhamdulillah di atas rata-rata semua ya. Sudah di atas KKM. Jadi semuanya sudah lulus atau mencapai Bu, KKM makasih, yang Bu. Ibu harapkan tadi. Anak-anak Ibu harap nilai ini dapat kalian pertahankan pada pembelajaran selanjutnya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu mau mengingatkan kembali kepada semua peserta didik. Tetap menjaga kesehatan dimanapun berada. Jika memang harus keluar rumah atau bepergian, jangan lupa gunakan maskernya. Bu. Ya, silahkan Iqbal pimpin doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Iqbal dan terima kasih kepada peserta didik semua karena sudah menyempatkan hadir pada pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada pertemuan selanjutnya ya.
Waalaikumsalam Bu warahmatullahi wabarakatuh. Ya.